Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Kemarin kita dikejutkan dengan sebuah berita tentang aksi seseorang teroris yang melakukan bom bunuh diri di Polsek Astana, Kecamatan Anyar, Bandung, yang mengakibatkan pelaku korban meninggal di tempat dan beberapa aparat kepolisian menderita luka-luka berat dan dievakuasi ke rumah sakit. Bahkan satu di antaranya dikabarkan telah meninggal dunia. Masyarakat tentu bertanya-tanya, kok di tengah-tengah kemajuan peradaban dunia yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, masih ada orang yang rela melakukan tindakan konyol seperti itu. Rela bunuh diri dengan cara yang mengerikan. Apa yang mereka cari dan apa yang mendorong mereka sehingga rela melakukan hal tersebut? Kemudian mungkin juga masyarakat bertanya-tanya selalu, polisi yang menjadi target dan di markas mereka, kenapa bukan di tempat-tempat maksiat misalnya? Terorisme adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menggunakan logika, tetapi menggunakan pemahaman dalam menerima doktrin. Maka yang dikedepankan adalah emosi, ilusi, perasaan, bukan logika. Salah satu bentuk pemahaman kelompok terorisme dalam masalah keagamaan adalah mereka yang tidak menjalankan syariat atau hukum Allah adalah kafir. Kafir dalam pandangan mereka halal darahnya dan boleh menyita harta kekayaannya. Pemahaman ini muncul akibat dari doktrin tentang tahkim. Artinya hukum hanya pada Allah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Jadi mereka yang tidak menjalankan hukum Allah maka ia adalah kafir. Indonesia tidak menjalankan hukum Allah karena tidak menjalankan sistem pemerintahan khilafah dan tidak menerapkan syariat Islam. Karena itu para anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tagut. Artinya mereka adalah kelompok yang zalim karena mengabaikan perintah Tuhan. Nah, polisi sebagai aparat keamanan dianggap sebagai ujung tombak pelaksanaan semua ini. Karena itu menjadi target mereka. Pemahaman tentang kafir inilah yang mendorong mereka siap dan rela melakukan bunuh diri demi untuk menegakkan hukum Allah. Karena yang demikian itu adalah bagian dari perjuangan dalam menegakkan syariat Allah. Dan siapapun yang meninggal dalam memperjuangkan syariat Allah, maka ia mati syahid. Jadi tiga hal ini mereka salah memahami, yaitu tahkim, hukum Allah, kafir, dan syahid. Semuanya disalahpahami. Ideologi tentang tahkim dan takfiri memang memiliki akar sejarah dalam salah satu sekte Islam. Tetapi sekte ini tidak diterima oleh ulama-ulama salafus salih karena dianggap menyimpan dalam memahami nas-nas Al-Quran. Kelompok ini disebut Khawarij atau kelompok yang keluar dari pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena menganggap Ali tidak menjalankan hukum Allah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara sesama orang Islam kala itu. Padahal langkah Ali bin Abi Thalib yang menunda penyelesaian konflik itu adalah dalam rangka meredahkan situasi, bukan berpihak pada satu kelompok, dan itu sangat bijaksana. Pemahaman mereka tentang tahkim sangat letterlek, dan dalil yang dikemukakan tentang tahkim ini bukan pada tempatnya. Ayat ini lebih merujuk pada fenomena umat yang terjadi di kalangan ahlul kitab sebelum Nabi datang. Karena itu ayat ini menjadi landasan mereka yang lebih menceritakan kondisi umat lain, tetapi mereka giring untuk menjustifikasi syahwat politik mereka. Doktrin ini semakin kuat karena beberapa ulama memfatwakan bolehnya melakukan bunuh diri untuk mempertahankan keyakinan seperti yang dilakukan oleh rakyat Palestina dalam membela negaranya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kesalahan dalam melabeli seseorang menjadi kafir akibat dosa yang dilakukan seseorang. Artinya, orang-orang yang melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina, merampok, atau mencuri adalah kafir. Jadi jika seseorang melakukan dosa besar, maka mereka menghukum orang itu kafir. Termasuk ketika sebuah pemerintahan yang tidak menjalankan hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir yang halal darahnya dan boleh menyita harta kekayaannya. Pemahaman mereka ini tentang kafir adalah mengaitkan perbuatan seseorang dengan keimanannya. Artinya seseorang melakukan dosa besar seperti membunuh atau zalim atau tidak menegakkan hukum Allah, maka ia adalah tagut, dan tagut itu adalah kafir karena bagian dari setan.
Polisi, pejabat, pemerintah, anggota legislatif adalah semuanya takut karena membuat hukum dan menjalankan hukum yang bukan hukum Allah. Maka mereka adalah kafir. Ini adalah kesalahan fatal karena mengaitkan perbuatan seseorang dengan keimanannya dan menghukum kafir bagi mereka yang dianggap tidak menjalankan hukum Allah seperti pemerintahan di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ajarannya mayoritas dianut oleh umat Islam Indonesia tidak memahami demikian. Maksudnya, perbuatan seseorang, apakah dosa kecil atau dosa besar, tidak bisa dikategorikan dengan pelakunya kafir. Karena iman yang ada dalam jiwanya kadang berkurang dan kadang bertambah. Ketika seseorang melakukan dosa atau kesalahan, maka kemungkinan saat itu imannya lagi turun. Dan begitu juga sebaliknya ketika seseorang melakukan kebaikan, maka pada saat itu imannya lagi kuat dan meningkat. Bisa saja seseorang melakukan kesalahan atau dosa besar seperti membunuh, menganiaya, tetapi setelah itu dia sadar dan menyesali perbuatannya dan menjadi orang baik. Yang demikian itu tidak bisa dihukum kafir karena pelabelan kafir hanya bagi mereka yang tidak ada iman terhadap Tuhan dalam hatinya. Selama ada iman atau kepercayaan terhadap Allah, maka tidak boleh dilabeli kafir. Jangankan sesama muslim, dengan agama lain pun tidak boleh dilabeli kafir karena mereka yang beragama pasti ada dalam hatinya keimanan terhadap Tuhan. Dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wassabi'ina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun wala hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang Yahudi dan Nasrani serta Sabi'in, maka mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran dan ketakutan dan kesedihan bagi mereka. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain sebagai kafir. Karena Allah sudah menjamin mereka yang beriman kepadanya dan beramal saleh akan mendapatkan pahala di sisinya. Karena itu tidak bisa sembarangan menuduh dan menganggap orang lain kafir sehingga boleh dibunuh. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau mengikutnya disebut mukmin. Orang yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam disebut Yahudi, dan mereka yang beriman dan mereka yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam disebut Nasrani, dan mereka menjadi pengikut nabi-nabi dan orang-orang saleh selain ketiga nabi itu disebut Sabi'in. Dan jika semuanya ini percaya kepada Tuhan dan hari kiamat, mereka dijamin oleh Allah mendapatkan pahala di sisinya. Tetapi bagi kelompok radikal terorisme, bukan saja yang beda agama, bahkan yang sesama agama pun dianggap kafir dan ahli neraka. Ini adalah salah satu kesalahan fatal dalam doktrin radikal terorisme yang melabeli orang-orang tidak sepaham dengan mereka sebagai kafir dan menganggap orang lain bukan bagiannya. Bahkan memperlakukannya di luar kewajaran seperti menyasar aparat kepolisian yang tidak berdosa. Paham-paham seperti ini tumbuh dan berkembang di kalangan kelompok radikal terorisme. Mereka memproduksi buku-buku dan menerjemahkan buku-buku yang memuat ajaran-ajaran seperti ini. Lalu mereka doktrinkan kepada masyarakat kita yang tidak paham agama dengan memperhadap-hadapkan sesuatu yang tidak seimbang yang disebut dengan dalil-dalil ta'jiziyah atau dalil-dalil yang mematikan. Misalnya pertanyaan mereka, kalau Anda beriman, maka yang Anda percaya dan yakini Al-Quran atau Pancasila. Nah, ketika seseorang diperhadapkan pertanyaan seperti ini, maka selama dia muslim pasti akan mengatakan Al-Quran, karena itu datang dari Allah. Ini yang disebut dalil ta'jiziyah, yang tidak apple to apple. Pada titik inilah mereka meyakinkan bahwa jika memang Al-Quran itu lebih baik dari Pancasila, lalu kenapa Anda menerima Pancasila yang disusun oleh manusia? Bentuk-bentuk logika seperti ini sesungguhnya sangat keliru. Karena salah satu syarat menghindari kesalahan di dalam berpikir adalah mempersamakan himpunan-himpunan yang akan dibandingkan. Jika kita misalkan mengatakan mana besar matahari dengan gajah, tentu ini adalah himpunan yang keliru karena gajah dan matahari tidak satu himpunan. Oleh karena itu, terorisme itu adalah akibat kesalahpahaman memahami teks-teks agama dan tidak menggunakan logika dan pengetahuan dalam memahami teks itu sendiri. Padahal salah satu syarat mutlak yang dibutuhkan dalam memahami teks itu adalah ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka logika tidak akan bekerja, dan jika logika
tidak bekerja, maka akan salah memahami. Buktinya, mereka yang terlibat di dalam jaringan terorisme tidak akan terbuka dan tidak akan menerima dialog karena kebenaran yang tertanam dalam pikirannya hanya yang mereka pahami dan tidak akan menerima apa yang orang lain pahami. Pemahamannya lah yang paling benar, meskipun sesungguhnya itu adalah sebuah kekeliruan. Kemudian yang kedua, kenapa bisa terjadi di lokasi kepolisian? Karena polisi adalah musuh mereka dan menganggap polisi lah yang banyak menghalangi mereka. Karena itu polisi adalah musuh bebuyutan mereka. Polisi lah yang menahan mereka bagi yang kedapatan memiliki unsur tindak pidana terorisme. Kemudian ketiga, ketika kita mendengar kejadian aksi terorisme, maka kita tidak bisa hanya melihat saja pelakunya. Tetapi harus dipahami bahwa kejadian terorisme bukan saja pelaku, tetapi melibatkan banyak pihak. Misalnya fasilitator yang mengarahkan dan mengakomodir serta mempersiapkan target dan menentukan waktu eksekusi, pendanaan dan lain-lain sebagainya. Semuanya saling terkait karena tidak mungkin dilakukan secara sendiri. Tetapi paling tidak melibatkan 3 atau 4 orang yang terlibat. Sehingga ketika satu di antara mereka yang ditangkap oleh polisi, maka mereka akan dendam dan berusaha membalas. Jadi kelompok terorisme jangan dipandang remeh. Karena sesungguhnya mereka juga memiliki berbagai jenis pelatihan yang semuanya dilakukan secara tertutup dan sangat rahasia. Sehingga seringkali muncul secara tiba-tiba, jadi bukan pengalihan isu, tetapi itu adalah modus mereka untuk menunjukkan eksistensinya. Di Timur Tengah, setiap kali ada kejadian terorisme, maka aparat keamanan secara intensif melakukan penangkapan terhadap jaringannya. Ketika itu mereka pada tiarap dan bahkan membaur dengan kita seperti masyarakat biasa. Mereka berjualan di pasar-pasar, mengikuti kegiatan masyarakat umum, pengajian atau apalah bentuknya yang dapat menghilangkan kecurigaan orang pada dirinya. Tetapi ketika aparat keamanan mulai menganggap situasi di bawah kendali dan aman-aman saja, mereka mulai menyusun strategi untuk melakukan aksi. Tidak menutup kemungkinan peristiwa seorang wanita yang mencoba menerobos masuk ke istana, kemudian berhasil diamankan oleh aparat keamanan, membuat mereka harus kembali menunjukkan gigi. Apa yang terjadi di Polsek Astana memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita harus selalu waspada terhadap penyebaran paham-paham radikal terorisme yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Bukan saja kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena itu perlu sekali sinergi semua pihak secara aktif mendukung pemerintah dalam menangani penyebaran paham-paham radikal terorisme, baik di media sosial maupun di masyarakat, paling tidak di lingkungan kita masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi masyarakat, bangsa dan agama dan negara yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.